sehat selalu. Saya Mulyadi SPD, mengajar di SMA Negeri 56 Jakarta, mengampu bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini tanggal 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja dengan pembuatan praktek video pembelajaran sebagai tugas mahasiswa PPG di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional di Indonesia. Selamat menonton dan menyaksikan sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam bahagia dan sehat selalu. Gimana anak-anakku kabarnya? Baik. Alhamdulillah, sehat ya semua? Sehat. Siap untuk bisa mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Sebelumnya saya mau menanyakan apakah hadir semua? Hadir. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai, baiknya kita untuk menanamkan karakter nasional kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua siswa dipersilakan untuk berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan untuk duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai pembahasan, baiknya kita awali dengan berdoa dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa makna dan membawa manfaat untuk kita semua. Untuk itu, ketua kelas agar memimpin doa. Silakan. Ketua kelas. Baik semuanya, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Pertama, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah membaca materi mengenai hakikat hukum, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hukum dengan benar. 2. Setelah mengidentifikasi gambar peradilan nasional dalam sebuah tabel, peserta didik mampu menguraikan tugas dan fungsi lembaga peradilan nasional dengan tepat. 3. Setelah melakukan kegiatan diskusi bersama di dalam kelas, peserta didik mampu menyampaikan argumentasi terkait penyelesaian perkara di pengadilan berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan benar. 4. Setelah melakukan pengamatan tentang perilaku hukum dalam lingkungan masyarakat, peserta didik mampu menerapkan perilaku sesuai hukum dalam lingkungan masyarakat dengan baik. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa tercapai semua. Baik, sebelum kita memulai, saya ingin bertanya kepada kalian, apa sih pengertian hukum? Ya, Pak. Oke, silakan. Ya, hukum itu aturan-aturan yang ada di masyarakat, Pak. Hukum itu adalah aturan-aturan Yang ada di masyarakat. Oke, beri tepuk tangan buat teman kalian. Ada lagi yang ingin mengertikan tentang hukum? Ya. Silakan, beneran. Hukum itu adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh negara, Pak. Oke, aturan adalah yang ditetapkan oleh negara. Ya, beri tepuk tangan. Ya, secara
keseluruhan pengertian hukum itu adalah suatu perangkat aturan yang dibuat oleh badan yang berwenang yang memiliki sifat mengikat dan memaksa apabila dilanggar mendapat sanksi. Nah, itu hukum, ya. Nah, dalam sebuah negara hukum itu pasti ada karena hukum akan mengatur warga negara, ya. Dan hukum itu pasti dibuat oleh lembaga negara. Nah, maka sifatnya dia mengikat kepada masyarakat. Seluruh warga negara dia akan mengikat dan memaksa karena di dalam hukum ada bentuknya sanksi. Hukum menurut bentuknya itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada dua, Pak. Ada berapa? Siapa ada dua, Pak? Ada dua, ya betul. Kasih tepuk tangan. Dua apa saja? Ada yang tahu dua itu apa saja? Keren. Tertulis dan tidak tertulis atau konvensi, Pak. Oke, betul. Tertulis dan tidak tertulis. Ya, hukum menurut bentuk itu ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Kalau tertulis disebut dengan undang-undang dasar. Memang dia dibuat oleh lembaga negara. Siapa yang membuat lembaga negara itu? Apa nama lembaganya? Yang membuat undang-undang? DPR. Ya betul, DPR, tapi dia masuk ke dalam lembaga? Legislatif. Hah? Iya betul, legislatif. Ya. Nah, di dalam tiga pembagian kelembagaan di Indonesia ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Legislatif lah yang membuat undang-undang, di dalamnya ada DPR, MPR, yang sekarang itu ada DPD. Nah, dialah yang membuat, makanya masuk ke dalam buku tertulis, ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu dasar negara kita. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu didasari oleh Undang-Undang Dasar. Nah, lalu banyak hukum-hukum di bawahnya, maka hukum yang sudah tertulis itu wajib kita harus ikuti. Karena kalau kita tidak ikuti, kita akan kena sanksi. Berupa apa kalau di Indonesia? Yaitu sanksi. Yang kedua yaitu konvensi atau kebiasaan-kebiasaan. Nah, ini masuk ke dalam norma-norma. Ada yang bisa menyebutkan norma-norma? Norma agama. Norma agama? Sebelahnya? Norma apa lagi? Norma kesusilaan? Ya. Norma kesopanan? Ada lagi? Norma? Ya, satu lagi? Adat istiadat. Tapi kalau hukum sudah masuk ke dalam hukum tertulis. Ya, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, ada norma agama, ya, ada norma adat istiadat. Apa sih tujuan hukum? Ya kan? Buat apa hukum itu dibuat? Hah? Untuk mengatur kehidupan masyarakat. Ya, kasih tepuk tangan biar kita semangat. Ada lagi lain? Untuk menciptakan suasana damai yang tercipta. Oke, betul. Yang lain? Ya, untuk menciptakan kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan. Ya, oke. Itulah tujuan hukum. Jadi hukum dibentuk punya tujuan. Tujuannya yaitu untuk memberikan ketentraman, kenyamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Itu hukum. Jadi dalam sebuah negara, ketika hukum itu ada dalam sebuah negara, maka akan tercapai tujuan itu. Ya kan? Coba kalau kita bisa bayangkan, kalau negara nggak ada hukum, kita keluar tapi nggak? Mau kemana-mana takut nggak? Karena orang akan berlaku semena-mena. Maka negara hadir untuk membuat aturan-aturan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Agar apa? Agar tujuan bisa tercapai. Nah, tujuan hukum itu ada ya tadi, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, bahkan sampai ke akhir. Ya, oke. Untuk itu banyak permasalahan hukum. Kalian sudah tahu tadi dari beberapa yang dibahas,
Sekarang saya ingin membentuk kelompok tentang hukum dan peradilan, ya, baik pengertian hukum menurut para ahli dan kelompok, serta permasalahan-permasalahan tentang hukum dan peradilan. Ya, saya akan membentuk kelompok. Di sini terdiri dari 5 anggota dan ada 6 kelompok. Ya, saya kasih waktu 2 menit untuk menentukan kelompoknya. Oke, sudah ya, sudah terbagi semua kelompoknya ya. Oke, sudah. Sekarang saya kasih waktu 10 menit untuk mencari sumber-sumber permasalahan tentang hukum dan pengadilan. Ya, boleh kalian menggunakan Google atau searching, silakan. Ya, kita menggunakan berbasis IT nggak masalah, ya. Nah, memang itu dalam proses pembelajaran karena banyak sumber-sumber dari hal lain, kita boleh menjadikan referensi. Silakan kalian siapkan dan cari materi masing-masing kelompok. Saya kasih waktu 10 menit. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Iya. Kelompok 5? Kelompok 6? Siap. Kita mulai yang untuk mempresentasikan kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil daripada pencarian permasalahannya. Yang Bapak yang bacain hanya cukup perwakilan 1 ke depan, yang lainnya siap-siap untuk mencari ketika nanti ada pertanyaan dari kelompok lain. Mengetahui cerdas atau bodoh, atau lahir dalam keluarga yang kaya atau miskin. Kedua, mereka tidak mengetahui konsepsi mereka mengenai apa yang baik. Mereka tidak mengetahui apakah mereka percaya pada apa yang membuat hidup bernilai atau apa yang berguna. Penjelasan Rawls 2006 mengenai keadilan, meskipun lebih menunjukkan suatu kondisi yang bersifat hipotetik, imperatif etis yang dapat dipetik dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang adil adalah bahwa setiap orang harus diasumsikan sama di depan hukum. Kesamaan di depan hukum harus berangkat dari asumsi hipotetik tersebut. Ini berarti bahwa demi keadilan determinasi faktor-faktor yang bersifat komplementer seperti ekonomi, sosial, ras, etnis, gender, politik, dan lain faktor yang bersifat komplementer dan sebagainya harus disangkal. Ketika faktor-faktor determinan tersebut disangkal, maka akan nampak bahwa semua manusia sama, sederajat, dan setara. Menurut Hart 2010, prinsip umum keadilan dalam kaitannya dengan hukum menuntut bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Kaidah pokok yang berkaitan dengan prinsip tersebut di atas adalah perlakukan hal-hal serupa dengan cara yang serupa, kendati pun kita perlu menambahkan padanya dan perlakukanlah hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda. Namun, menurut Hart 2010, kaidah tersebut di atas tidak dengan sendirinya jelas, sebab situasi manusia manapun akan mirip satu dengan lainnya dalam segi tertentu dan berbeda dari yang lainnya dalam segi yang lain. Dalam kondisi itu, maka pertanyaannya adalah kemiripan dan perbedaan apa yang dianggap relevan. Untuk mengisi kekosongan ini, Hart 2010 menegaskan bahwa kemiripan
dan perbedaan yang relevan di antara individu yang harus dirujuk oleh orang yang melaksanakan hukum ditentukan oleh hukum itu sendiri. Hart mencontohkan, mengatakan bahwa hukum larangan pembunuhan ditetapkan secara adil, berarti mengatakan bahwa hukum itu secara tidak berpihak berlaku bagi semua orang dan hanya bagi orang yang serupa dari segi bahwa mereka telah melakukan apa yang dilarang oleh hukum. Tidak ada prasangka atau kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dalam memperlakukan mereka secara setara. Kalaupun ada diskriminasi, diskriminasi itu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang relevan, yakni kapasitas seseorang seperti kapasitas kejiwaan dan akal. Ini itu saja dari presentasi kelompok kami. Silakan, ada yang ingin bertanya? Apa yang akan terjadi jika di suatu negara sistem hukumnya tidak berjalan dengan baik? Pertanyaannya saya akan tampung dulu dan nanti kita berdiskusi secara kelompok ya. Ya, kasih 3 pertanyaan untuk setiap kelompok yang maju, kasih 3 pertanyaan. Ditampung dulu, nanti kelompok yang maju akan berdiskusi dengan kelompoknya lalu akan memberikan jawabannya. Sama perwakilan kelompok 4, saya ingin bertanya, apakah hukum di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Oke, saya tampung dulu. Ada lagi? Saya dari kelompok 6 yang bertanya, 2 hal apa yang sudah diketahui oleh setiap orang yang terlibat dalam sebuah kontrak atau persetujuan? Oke, saya akan berdiskusi kepada kelompok saya dulu ya. Sementara kelompok 1 sedang mencari jawaban untuk 3 penanya, maka kelompok 2 akan segera maju. Nanti di sesi selanjutnya masing-masing yang sudah maju presentasi akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Oke, sekarang kelompok 2 mempresentasikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gojino Rizky. Nama saya Muhammad Rizky Pratama. Ya, jadi di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sumber permasalahan dalam suatu hukum. Oke, yang pertama yaitu lemahnya integritas penegakan hukum. Contohnya itu seperti korupsi. Nah, ini kan suatu permasalahannya. Apa sih solusinya? Solusinya itu yaitu menyelidiki bagian-bagian atau bagan-bagan yang terdapat pada suatu pemerintahan dan memutuskan permasalahan tersebut, seperti menyingkirkan orang-orang yang melakukan tindakan korupsi. Nah, yang kedua, tidak adanya pengawasan yang efektif. Solusinya yaitu memperketat pengawasan dan mengupdate sumber daya manusia agar lebih baik lagi sumber pengawasannya. Yang ketiga, masih melihat hukum itu secara kontennya. Nah, untuk contoh permasalahan ini tuh contohnya itu yaitu pejabat-pejabat yang masih mementingkan kelompoknya sendiri. Jadi mereka tidak mempedulikan masyarakat kecil. Dianya memikirkan kelompoknya dia saja. Nah, yang keempat, peraturan hukum yang kurang jelas. 5. Mentalitas praktisi hukum yang lemah, karena sarana dan prasarana hukum kurang memadai. 7. Struktur hukum yang overlapping kewenangan. Dan yang ke-8, peraturan hukum yang kurang jelas. Dan ke-9, independensi hakim masih bermasalah. Yang ke-10, proses peradilan yang masih bermasalah. Dan ke-11, kesadaran hukum masyarakat yang kurang. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan menampung 3 pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Tadi kan dibilang independensi hakim yang bermasalah, maksudnya apa sih? Oke. Oke. Disebutkan permasalahan hukum sama cara mematinya. Nah, apakah di Indonesia sudah dilakukan dengan baik? Oke. Oke. Perkenalkan nama saya Rahmati, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa sih yang
kami akan langsung itu terlebih dahulu dan kami akan menjawab pertanyaan setelah dari kelompok 1. Kami tutup, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang kelompok 1 sudah siap untuk menjawab? Ya, silakan kelompok 1 untuk menjawab 3 pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan oleh teman kami. Oke, di sini kelompok 1 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang belum dijawab oleh kami. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab oleh teman-teman saya. Silakan. Oke, yang pertama dari pertanyaan yang lalu, apa yang akan terjadi jika di suatu negara sistem hukumnya tidak berjalan dengan baik? Bila penegak hukum tidak berjalan dengan baik, dapat berakibat terjadinya kerusuhan di tengah masyarakat. Sebaliknya, jika penegak hukum berjalan dengan baik, akibat keadilan dan kedamaian masyarakat terpelihara dan terjaga sehingga negara bisa tetap berdiri dengan baik. Bagaimana jawabannya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah penegakan hukum di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan dengan optimal sejauh ini. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, terutama lemahnya komitmen dari petugas hukum dalam menangani kasus pelanggaran hukum yang terjadi, apalagi si pelanggar hukum tersebut berasal dari kalangan atas yang menyebabkan hukum menjadi tumpul. Bagaimana kelompok 2? Mana? Ya cukup, matang. Siap. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sarapa. 2 hal apa yang tidak diketahui oleh setiap orang yang terlibat dalam sebuah kontrak dan persetujuan? Kedua hal itu adalah, pertama, mereka tidak mengetahui talenta mereka, bakat-bakat alamnya mereka, dan posisi sosial mereka. Mereka tidak mengetahui cerdas atau bodoh, atau lahir dalam keluarga yang kaya atau miskin. Kedua, mereka tidak mengetahui konsepsi mereka mengenai apa yang baik. Mereka tidak mengetahui apakah mereka percaya pada apa yang membuat hidup bernilai atau apa yang berguna. Cukup. Belum? Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah bisa menjawab secara lengkap. Puas jawabannya dari kelompok 1? Puas. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Sekarang jawaban dari kelompok 2 ya, dari 3 pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan oleh teman kamu. Silakan kelompok 2 untuk memberikan jawabannya. Oke, kami di sini kelompok 2 akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah kami tampung tadi. Oke, yang pertama yaitu pertanyaan dari Benada, yaitu apa sih independensi hakim? Nah, independensi hakim itu adalah hakim yang menjalankan kewenangan. Jadi, independensi hakim itu adalah suatu sistem yang dimana hakim itu menjalankan kewenangannya, yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah atau memeriksa permasalahan-permasalahan pada masyarakat dan menyelesaikannya. Oke, itu untuk independensi hakim. Terus pertanyaan yang kedua yaitu dari Arya, apakah permasalahan hukum di Indonesia sudah dijalankan dengan baik atau solusinya sudah baik? Nah, menurut saya untuk solusi di Indonesia itu sebenarnya sudah baik. Namun masih banyak sekali oknum-oknum yang kurang tepat atau kurang menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi menurut saya itu aturan sudah benar, namun pelaksanaan untuk melakukan peraturan itu masih kurang baik. Itu menurut saya. Oke, cukup. Mana cukup? Cukup. Binada cukup? Oke. Yang terakhir yaitu pertanyaan dari Rahma. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma. Apa yang akan terjadi seandainya tidak ada hukum dalam kehidupan masyarakat?
Karena tidak adanya hukum yang berlaku kehidupan bisa kacau. Tanpa adanya hukum, masyarakat tidak mempunyai pedoman atau petunjuk bagaimana cara berperilaku. Karena tidak ada pedoman dalam berperilaku, masyarakat bisa berperilaku seenaknya dan merugikan orang lain. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya apabila tidak ada peraturan di dalam suatu masyarakat, negara tersebut akan hancur dan tidak terciptanya suatu negara yang damai dan aman. Gitu. Gimana Rahma? Cukup mantap nggak? Oke. Oke, mungkin sekian apa sih jawaban dari kelompok saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 sudah menjawab dari 3 pertanyaan. Oke, untuk itu, siapapun orang yang melanggar hukum pasti akan kena sanksi. Nah, maka saya berharap kalian menjadi warga negara yang taat hukum. Kalau orang atau warga negara yang taat hukum, maka warga negara itu akan menjadi warga negara yang baik. Dia nggak akan ada masalah itu. Karena segala sesuatu aktivitas yang dia lakukan itu selalu sesuai dengan koridor hukum. Nah itu. Oke. Kita akan ada evaluasi dari apa yang sudah kita laksanakan di dalam diskusi yang sudah masing-masing kelompok sudah mempresentasikan. Maka ada evaluasi sejauh mana pemahaman kamu tentang sistem hukum dan peradilan. Ya, nanti saya akan kirim ke grup kelas ini. Pada saat ini juga kamu mengerjakan di Google Classroom. Ya, nanti kamu buka, kamu kerjakan langsung di situ. Dan sekarang skema untuk diskusi kelompoknya sudah selesai, maka posisinya dikembalikan seperti biasa. Sebelum memulai, biar kalian rileks tidak tegang, kita tes briefing dulu. Silakan berdiri. Ya, berdiri semuanya. Nah, silakan berdiri. Nah, silakan saling bertukaran untuk memijit pundak tempatnya masing-masing. Nah. Evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan, kodenya sudah saya kasihkan kan? Sudah. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Oke, sudah selesai anak-anak? Ya. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan yang bisa untuk berdiri dan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah. Oke, Jonathan silakan untuk menyimpulkan pembahasan atau pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Berdiri, Jonathan. Oke, saya akan menyimpulkan tentang pelajaran hari ini ya, yang saya dapatkan adalah hukum adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga negara untuk mengatur masyarakat. Ya. Nah, dalam hukum ini ada 2 bentuk ya. Yang pertama adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau konvensi. Nah, hukum pun ada apa ya? Ada bentuknya dalam berdasarkan waktunya juga. Yang pertama adalah ius constitutum dan yang kedua adalah ius constituendum. Nah, hukum ini juga ada tujuannya. Tujuannya itu yaitu mengatur kehidupan masyarakat untuk menjaga kesejahteraan dan
keadilan negara. Nah, mungkin itu saja dari kesimpulan saya yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Ya, bagus sekali yang sudah disampaikan oleh Nathan dalam kesimpulan pembelajaran hari ini. Saya menyampaikan sedikit penekanan bahwa memang dalam suatu negara perlu adanya hukum, ya. Nah, dengan adanya hukum akan menimbulkan ketertiban, kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Nah, di dalam hukum Indonesia diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka segala sesuatunya diatur oleh hukum. Maka menjadi warga negara yang baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ketika kalian sudah memahami tentang pengertian hukum, tentang tujuan hukum, tentang bentuk dan golongan hukum, serta tadi yang sudah dipresentasikan oleh kalian dan kalian membahas masalah dan ketemu solusinya, maka implementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari untuk menjadi warga negara yang baik dan akan tercipta tujuan bangsa dan negara yang tertib, damai, sejahtera dan berkeadilan. Oke? Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Evaluasinya apa sudah jelas paham dan seru atau menarik? Oke, ya. Ya, jadi saya Muhammad Fajar Rizky izin untuk mengevaluasi pelajaran pada pagi hari ini. Menurut saya untuk pelajaran pagi hari ini menurut seru karena tidak monoton. Untuk pelajaran kita berbentuk kelompok dan kita bisa sharing satu sama lain kayak pendapat kamu siapa, saya siapa. Jadi kita bisa tahu pendapat antara satu sama yang lainnya. Terus selain itu juga kita bisa mencari pengetahuannya dari handphone, dari Google. Nah, karena dengan handphone ini kita bisa mencari informasi-informasi yang terbaru dan terupdate. Nah, terus menurut saya juga untuk Bapak penjelasannya cukup jelas dan suaranya cukup lantang. Jadi saya yang di belakangnya cukup terdengar. Mungkin itu saja evaluasi dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Nah, untuk itu saya juga mohon maaf dalam penyampaian ataupun mohon maaf dalam gerak-gerik saya pada hari ini. Sebelum saya tutup, tugas kalian untuk minggu depan adalah melanjutkan soal-soal ya evaluasi tentang hukum, yaitu tentang hukum menurut tempatnya dan hukum menurut isinya yang kalian tahu referensi dari manapun dan kalian tuliskan di buku latihan kalian minggu depan dikumpulkan. Itu ya tugasnya, paham? Oke, sebelum kita tutup, saya persilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa penutupan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas. Semuanya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan sehat selalu anak-anakku sekalian. Sukses semua.